Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tes online dengan menggunakan Microsoft Form. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja menuju browsernya, linknya Bapak Ibu. Kita cari di pencarian di sini, kita klik langsung linknya yaitu fromoffice.com. Di layar nampak langsung Bapak Ibu ya, tinggal saya klik saja. Kita tunggu sebentar ya. Ya, beginilah tampilan awal dari Microsoft Form Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu sudah memiliki akun di Microsoft, maka Bapak Ibu bisa langsung masuk di Get Start ataupun masuk di Sign-in. Langsung saja kita masuk Bapak Ibu. Saya klik Get Start. Oke, saya masukkan email saya, akun saya yang sudah ada. Oke, next. Kita klik next Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan password kita. Klik sign-in. Kita yes-kan saja Bapak Ibu. Oke, inilah tampilan dari Microsoft Forms yang sudah kita klik tadi. Karena berhubung saya sudah pernah membuat soal di Microsoft Forms, maka tampilannya akan seperti ini. Tapi Bapak Ibu jika belum pernah membuat soal di Microsoft Forms ini, tampilannya akan muncul ada dua menu yaitu New Form dengan New Quiz. Dalam kesempatan ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang New Quiz, yaitu bagaimana membuat tes secara online. Untuk New Form akan di lain kesempatan. Kita klik New Quiz. Baik Bapak Ibu, di sini ada Untitled Quiz yaitu judulnya. Kita klik saja judul yang akan kita buat tes online-nya. Dalam kesempatan ini saya akan membuat kuis ekosistem. Ekosistem bagian yang ketiga. Kebetulan saya sudah pernah membuat kuis ekosistem Bapak Ibu yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Baik, kemudian kita buat enter a description-nya. Saya membuat mata pelajaran saya di kelas berapa. IPA kelas 7 semester genap. Oke Bapak Ibu, setelah itu ini sudah ada judul, kemudian mata pelajaran kita di kelas berapa. Lanjut kita ke add new. Di add new ini saya akan membuat data siswa, di mana data siswa tersebut akan dibuat di lampiran yang berbeda. Oleh karena itu saya akan klik tanda centang. Saya klik section. Fungsinya adalah untuk memisahkan judul kuis kita dengan data siswa dan nanti dengan soal agar tidak bercampur. Baik Bapak Ibu, di section ini saya akan membuat data siswa. Kemudian enter description-nya saya kosongkan. Lanjut kemudian saya buat add new. Di data siswa ini saya akan meminta nama dan kelas. Oleh karena itu saya klik add new, kemudian saya klik text. Langsung saya buat nama siswa. Oke Bapak Ibu, jika pertanyaan ini wajib diisi oleh siswa, maka documentnya harus kita aktifkan. Kita geser ke sebelah kanan. Oke Bapak Ibu, selain nama siswa, data apa lagi yang kita inginkan, misalkan kelas, maka saya akan tambah kembali add new. Saya
akan pilih tidak teks lagi, tapi adalah pilihan choice ya Bapak Ibu, karena kelas saya banyak tidak satu. Maka saya pilih choice. Kemudian saya klik kelas, saya ketik kelas. Kemudian di sebelah required ada titik 3 Pak Ibu. Saya akan pilih dia drop down. Ya, artinya dia memilih di antara opsi-opsi yang ada. Di sini karena saya lebih dari 1, saya buat misalkan di sini kelas 7 1. Nanti siswa sendiri akan memilih di mana kelas mereka. Ini 72. Kemudian tambah lagi 7 3. Saya tambah lagi Bapak Ibu 74. Oke Bapak Ibu, silakan menambahkan sesuai dengan berapa jumlah kelas dari yang Bapak Ibu miliki. Oke, ini sudah diaktifkan required. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk data siswa cukup sampai di sini saja. Kita langsung membuat soal. Saya akan klik add new. Kembali saya akan pisahkan antara data siswa dengan soal. Oleh karena itu saya akan mengklik tanda centang, kemudian saya akan pilih section. Baik, di sini saya akan membuat kembali judulnya yaitu latihan ekosistem. Oke Bapak Ibu, kemudian saya klik add new. Di sini saya buat soalnya pilihan berganda dulu ya Bapak Ibu ya. Saya akan klik choice. Baik, langsung saja saya akan membuat soalnya. Organisme yang berperan sebagai produsen di ekosistem perairan adalah ini soal saya Bapak Ibu, yaitu organisme yang berperan sebagai produsen di ekosistem perairan adalah, saya buat opsi jawaban yang pertama adalah bakteri, kemudian yang kedua adalah plankton, kemudian yang Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu menginginkan ada lebih dari 2 opsi, maka silakan klik add option untuk menambah opsi yang lain. Kemudian zooplankton, kemudian saya tambah lagi satu lagi fitoplankton. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah kita ketik soalnya, maka kita akan membuat kunci jawabannya. Bapak Ibu silakan di sebelah opsi itu ada tanda centang. Jika ada di situ kunci jawabannya, silakan Bapak Ibu langsung klik saja. Kebetulan di soal saya ini kunci jawaban saya ada di bagian D, sehingga saya akan mencentang tanda checklist correct answer langsung Bapak Ibu. Ya. Nanti akan langsung nampak kunci jawabannya di bagian D. Kemudian setelah kita tentukan kunci jawabannya, jangan lupa Bapak Ibu kita akan membuat poin dari soal tersebut. Kalau misalkan soal saya itu ada 10, maka nilai 1 soal saya berikan nilai 10. Tapi Bapak Ibu ini tidak menjadi acuan ya. Bapak Ibu silakan membuat sendiri berapa poin yang Bapak Ibu inginkan, tergantung bobot dari soal Bapak Ibu sendiri. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu, jika ini soal memang wajib dijawab siswa, maka Bapak Ibu harus pastikan required-nya harus aktif. Kita klik kembali required-nya ke sebelah kanan. Oke Bapak Ibu, ini adalah soal pilihan berganda. Kemudian bagaimana ya kalau misalkan kita ingin membuat soal yang dia
menyelipkan gambar. Ya, insya Allah akan saya jelaskan. Baik Bapak Ibu, saya akan jelaskan bagaimana membuat soal yang ada gambarnya. Langsung saya klik add new kembali. Kemudian saya masih pilihan berganda, saya pilih choice. Ya, di sini saya akan langsung ketik soalnya. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, hubungan interaksi yang terjadi adalah kita langsung klik opsi jawabannya, atau sebelum Pak Ibu, sebelum kita masuk di opsinya, kita masukkan gambar terlebih dahulu. Di sebelah soal ada muncul seperti kotak kecil Bapak Ibu ya, yang seperti gambar pemandangan. Kita masuk ke insert media. Namanya insert media Bapak Ibu, langsung Bapak Ibu klik saja. Kemudian jika kita ingin memasukkan gambar, kita klik image. Jika kita ingin masukkan video, kita klik video. Dalam soal saya ini, saya akan masukkan gambar, maka saya akan klik image. Kemudian, karena gambar saya ada di file, maka akan saya pilih menu upload. Baik, Bapak Ibu, langsung sudah nampak Bapak Ibu ya. Di file saya sudah ada di picture. Tadi udah saya simpan. Oke, ini Tari Putri ya. Langsung Bapak Ibu saya klik open untuk memasukkan gambarnya. Cereng. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Ya, sudah masuk ya gambarnya Bapak Ibu ya. Ini adalah gambar Tari Putri. Ya, dari soal tersebut sudah masuk gambarnya. Kemudian langsung kita buat optionnya kembali. Kita lihat optionnya simbiosis, mutualisme, kemudian simbiosis, parasitisme, kemudian tambah lagi optionnya simbiosis, komensalisme, kemudian tambah lagi optionnya yaitu predasi. Oke Bapak Ibu, sama seperti soal yang sebelumnya, kita buat kunci jawabannya. Dalam soal ini kunci jawaban saya ada di bagian yang kedua B, makanya saya akan klik tanda centang correct answer. Ya, sudah muncul dia kunci jawabannya. Kemudian sudah nampak juga langsung otomatis poinnya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat soal pilihan berganda dengan memasukkan gambar juga. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat soal uraian tapi dengan memakai kunci jawaban. Baik, kita langsung saja masuk add new kembali. Di sini saya tidak akan memilih choice karena saya akan membuat soal uraian, makanya saya akan pilih teks. Ya, teks di sini. Oke Bapak Ibu, saya akan buat teksnya. Soalnya satuan ekosistem. Satuan ekosistem yang paling kecil adalah Nah Bapak Ibu,
ini bentuk uraian. Jadi kita juga bisa membuat kunci jawabannya, yaitu dengan mengklik correct answer, add answer. Ya, di sini kita buat kuncinya. Jadi satuan ekosistem yang paling kecil adalah apa? Jawabannya adalah individu. Jadi misalkan siswa kita menjawab di luar dari individu, akan nampak bahwa itu jawaban yang salah. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Kemudian poinnya langsung mau kita rubah kembali ataupun tetap 10 poin misalnya. Oke Bapak Ibu, sudah ya, sudah selesai saya jelaskan bagaimana cara membuat soal pilihan berganda, kemudian dengan memasukkan gambar dan dengan soal uraian. Sangat mudah Bapak Ibu ya, insya Allah nanti Bapak Ibu bisa berlatih kembali dengan soal-soal yang lain. Kemudian Bapak Ibu perlu saya sedikit tambahan di sini. Kalau kita ingin membuat tema background, nah ini kan backgroundnya hanya gambar, hanya warna biru gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya kan kita pengen kuis ini agak lebih menarik backgroundnya, maka Bapak Ibu bisa klik tem yang ada di sebelah preview ya Bapak Ibu ya. Kita klik temanya. Misalnya Bapak Ibu mau yang mana gitu. Misalkan Bapak Ibu mau gambar ini misalnya. Langsung dia otomatis akan bertukar. Lihat Bapak Ibu ya, sudah bertukar kan dia backgroundnya. Oke, saya akan pilih coba kembali yang lain. Misalkan ini. Iya, lebih menarik Bapak Ibu ya. Atau yang lain lagi, saya coba pilih yang ini ya Bapak Ibu. Oke, saya akan memilih yang ini Bapak Ibu ya. Nah, background dari kuis saya sudah berbeda, lebih cantik Bapak Ibu ya, lebih menarik ya insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan membuat soal untuk yang matematika. Seperti apakah dia? Kita lihat yang berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membuat soal di pilihan berganda beserta kuncinya dan poinnya. Kemudian bagaimana membuat soal uraian beserta kuncinya. Dan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat soal dalam bentuk matematika. Ini sangat berguna sekali untuk nanti guru matematika dalam membuat soal. Bisa langsung di Microsoft Form. Baik Bapak Ibu, di sini saya tutup dulu ya. Apakah perlu di-save? Tidak usah Pak Ibu. Di Microsoft Form langsung otomatis setiap kita ketikkan soal langsung sudah tersimpan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Baik, kita akan masuk di form yang baru. Form baru untuk membuat soal seperti matematika. Saya akan langsung klik kembali nih kuis. Ya. Baik Bapak Ibu, saya ketikkan kembali judulnya seperti tadi ya. Kuis bilangan pecahan. Kemudian saya buat enter description-nya matematika tentang pecahan. Saya lupa ya Bapak Ibu kelas berapa karena saya guru IPA. Saya buat saja matematika SD kelas 5. Oke, Bapak Ibu, langsung saya akan memisahkan judul dengan data siswa, maka saya akan klik kembali add new, kemudian klik centang, kemudian pilih kembali section untuk memisahkan lembaran judul dengan data. Ya, kita masuk section 1, saya buat data siswa. Data siswa, kemudian enter description-nya saya kosongkan. Kemudian di data siswa ini apa yang saya inginkan, yaitu nama dan kelas. Saya klik add new kembali, kemudian saya klik teks. Ya, saya buat nama siswa, datanya sudah. Kemudian
tidak lupa saya aktifkan required untuk memastikan ini wajib diisi oleh siswa. Kemudian selain nama siswa, saya ingin data kelas. Maka saya tambahkan add new kembali. Kemudian teks saya buat, saya klik kelas. Oke. Kemudian sudah Bapak Ibu ya, sudah aktif. Kemudian saya langsung membuat soal. Klik kembali add new, kemudian klik centang tanda checklist. Saya akan pisahkan kembali lembaran data dengan soal. Saya akan pilih section. Oke, section yang kedua kita akan buat judulnya latihan soal, atau langsung aja latihan bilangan pecahan. Oke, Bapak Ibu langsung dibuat enter deskripsinya. Saya buat ini pilihan berganda. Pilihlah jawaban yang benar. Kemudian kita buat soalnya. Add new. Oke, saya klik choice Bapak Ibu. Ya. Untuk klik choice di sini saya akan langsung memilih di titik 3 ini Bapak Ibu sudah ada ya. Saya buat dia matematika. Ya, di situ. Ya, Bapak Ibu. Langsung saya akan buat soalnya. Selesaikanlah penjumlahan bilangan pecahan berikut ini. Oke. Baik, sudah Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke langsung buat soal ya. Ya, kita buat soal berbentuk pecahan seperti ini. Saya buat misalkan dia 2/3 ya, ditambah tidak seperti ini 2/3. Kemudian kita klik di sini Bapak Ibu ya, kemudian tambah, klik kembali yang pecahan, bentuk pecahan seperti ini. Saya buat 7/3. Oke, bentuk yang lain juga bisa Bapak Ibu, sama dengan oke. Kita klik oke. Ya. Baik Bapak Ibu, gampang ya. Sudah nampak dia bilangan matematikanya seperti ini. Nah, Bapak Ibu lebih gregetnya lagi di Microsoft Form ini adalah ketika kita buat bilangan matematika seperti ini, mereka sudah menyediakan pilihan jawabannya gitu. Jadi apakah mau kita pakai pilihan ini ataukah kita mau buat sendiri pilihan berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat sendiri pilihannya, ini langsung diklik. Tapi misalkan Bapak Ibu tidak ingin lebih praktis, maka langsung saja pilihan jawaban yang sudah diberikan oleh Microsoft Form. Dan hal ini saya langsung saja Bapak Ibu ya, saya langsung klik add all untuk pilihan jawaban. Cereng. Ya, langsung. Dan langsung otomatis dia akan membuat kunci jawabannya tersendiri. Seperti ini Pak Ibu. Sangat mudah Bapak Ibu ya. Ya. Oke, untuk matematika sangat gampang sekali. Bapak Ibu nanti silakan berlatih kembali di rumah ya. Berlatih dengan berbagai soal yang lain. Saya akan berikan beberapa contoh saja. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu kita berikan poin ya.
dari setiap soal. Di sini saya buat poinnya 10. Tapi tidak harus 10 Bapak Ibu ya, tergantung dari bobot soal Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan lupa recordnya juga diaktifkan. Oke Bapak Ibu, sudah selesai penjelasan saya tentang bagaimana membuat tes online dengan menggunakan Microsoft Form. Dan ini langsung Bapak Ibu akan otomatis tersimpan di dalam Microsoft Form. Jadi misalkan suatu saat Bapak Ibu ingin mengeditnya kembali, maka sudah ada di OneDrive atau di penyimpanan Bapak Ibu di Microsoft Form. Oke Bapak Ibu, demikian saja pertemuan kita hari ini. Di lain kesempatan akan bertemu kembali dengan pembahasan yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.